Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang CRUD. CRUD itu apa? Singkatan dari create, read, update, dan delete. Nah, pertama kalian buat dulu form tambah data seperti biasa. Tapi actionnya itu kalian buat proses tambah data.php dan menggunakan metode post, atau kalian juga bisa menggunakan metode get juga bisa. Tapi di sini kita menggunakan post. Nah, setiap inputan, kalian buat seperti ini. npm inputan npm dan diberi nama name npm yang akan dikirim ke file proses tambah data.php. Nah, ini adalah link untuk mengirim formnya, itu akan dikirim untuk mendapatkan parameter namanya. Nah, selanjutnya ada nama mahasiswa, email, kelas, alamat, dan IPK. Nah, setelah kalian buat form ini, kalian buka PHP MyAdmin kalian, terus kalian buat database baru. Di sini buat database lab web. Nah, setelah itu kalian create. Nah, di sini saya udah buat nama tabelnya. Selanjutnya ada buat tabelnya, namanya tabelnya CRUD. Nah, CRUD-nya ini dia strukturnya itu ada npm, nama, email, kelas, alamat, dan IPK seperti form yang kalian telah buat agar data tersebut tersimpan di dalam database. Nah, caranya setelah kalian buat formnya, kalian buat koneksi database-nya. Nah, koneksi database-nya itu ada variabel untuk server name-nya itu localhost. Nah, localhost server ini kita simpan di dalam SMTP. Nah, terus username dari server tersebut adalah root. Passwordnya kalau tidak ada bisa dikosongkan. Dan database namanya itu lab web. Terus variabel con atau koneksi itu berisikan tentang MySQL connect untuk mengkoneksikan SQL kalian ke data, ke program kalian tersebut dengan parameter yang telah kalian buat. Nah, jika koneksi error, maka dia akan valid connection file. Terus selanjutnya kalian buat lagi proses tambah data. Nah, tadi kan di form di sini kalian udah buat nih inputannya, npm, nama, email, kelas, alamat, IPK. Nah, selanjutnya kalian buat metode itu post. Nah, terus kalian kirim data inputan tersebut ke proses tambah data. Nih, proses tambah data. Dan buat file lagi. Nah, kalian include kan atau kalian masukkan, bisa kalian tambah di sini aja yang koneksi database itu kan tiba, tapi kan kalian itu memperibet karena dia akan dipanggil setiap proses, misalnya proses edit. Jadi kita menggunakan functionnya itu pemanggilan function dari file ini gitu, misalkan gitu kan, tapi dia mengunggah file. Nah, selanjutnya atau kalian juga bisa buat function, jadi kalian tinggal panggil juga bisa. Nah, selanjutnya itu ada npm, nama, kelas, variabel per masing-masing inputan. Nah, inputan npm, nama, email, kelas, dan alamat. Nah, untuk tambah data itu ada namanya query SQL untuk menginputkan data ke tabel database. Nah, query tersebut berisikan variabel. Pertama buat dulu variabelnya, baru kalian isi query-nya itu insert into CRUD. Dari ini CRUD seperti belajar database itu tabel, nama tabelnya, terus isi dari inputan ini diambil.
tuh kan. Atau kalian bisa buat juga, kalian buat dulu ininya, kalian masukkan sama dengan npm sama dengan ini gitu kan. Baru kalian masukkan, terus kalian kasih result untuk dari query tersebut masuk ke dalam database agar menginputkan data ke dalam database. Selanjutnya, kalian cek apakah ada perubahan dalam setiap baris tabel dengan menggunakan count. Count ini variabel. Nah, isi variabelnya isi count dari count ini, koneksi. Count ini dari include dari koneksi ini. Nah, selanjutnya jika ada perubahan, maka silakan langsung dipindah ke halaman utama. Nah, dia akan langsung ke indeks. Selanjutnya, jika gagal, maka akan menampilkan peringatan inputan Anda gagal gitu. Nah, selanjutnya kita buat untuk penampilan datanya. Penampilan dari database tersebut. Sebelumnya saya sudah buat, saya sudah tambahkan dari sini sih, saya nambahkannya untuk npm nama email kelas alamatnya. Nah, di sini kalian buat untuk penampilan isi dari tabel tersebut. Pertama kalian buat dulu HTML-nya, selanjutnya kalian buat kalian boleh tambahin CSS-nya karena sudah dipelajari. Terus kalian buat tabel, ini tabel npm nama email kelas IPK. Nah, terus baru kalian masukkan prosesnya. Prosesnya boleh di beda file, tapi di sini biar saya tidak terlalu banyak file, saya buat aja langsung di sini. PHP include koneksi database pertama nih, seperti tadi. Jadi dia setiap proses itu dia harus ada koneksi ke database-nya terlebih dahulu, memanggil fungsi koneksi di database. Selanjutnya, kalian untuk menampilkan data dari tabel atau database kalian itu kalian harus menggunakan select atau query yang untuk memanggil semua data, atau kalian bisa aja misalkan query-nya apa yang ingin kalian lakukan. Tapi di sini karena kita ingin menampilkan semuanya menggunakan select bintang from dari tabel CRUD, baru di result lagi. Terus menampilkan data ke dalam database. Nah, while, kenapa dikasih while? Karena while ini dia berulang. Jikalau dia tidak memakai while, dia akan menampilkan datanya satu saja. Nah, data ini adalah variabel dari yang menampung dari beberapa inputan yang kalian punya tadi, seperti yang ini. Nih. Dia menampung itu gitu kan. Nah, itu variabel penambahan. Nah, dari resultnya itu dari koneksi. Dari sini. Ini dia. Dari query koneksi dan dari koneksinya dan query gitu kan. Terus dia pakai di sini. Nah, di situ. Gitu kan? Atau di sini juga bisa sih. Koneksi query yang ini. Maaf, yang tadi yang ini. Dari result yang ini dengan parameter result. Terus kalian buat lagi ini bisa aja sih PHP sama dengan gitu kan. Jadi PHP echo terus tampilkan data untuk npm-nya, nama, email, kelas. Dia akan terus berulang lagi sampai datanya sudah tidak ada lagi, sudah habis, maksudnya sudah tampil semua. Nah, jangan lupa kita kasih link untuk ke form tambah datanya. Nah, silakan kita coba. Yang diperlukan itu pertama koneksi database, yang kedua form tambah data, karena kita berbahas tentang create dan read. Create itu membuat data atau inputan data, baru read itu membaca data. Membaca data itu kayak menampilkan data, select nih kan. Terus yang pertama itu yang kalian harus lakukan itu adalah koneksi ke database. Terus baru buat, kalau mau buat indeksnya dulu nggak apa-apa, buat dulu indeksnya seperti ini. Terus kalian isi prosesnya, terus baru form tambah data kalian buat ini.
terus kan buat form tambah data, terus dia di-link-kan ke indeks misalkan gitu kan. Terus baru kan buat inputannya sesuai nama yang akan kalian proses, berikan name. Nah, di sini kelasnya kita buat, kita set. Nah, bisa aja gitu kan. Terus alamat IPK. Nah, selanjutnya baru ke proses tambah data. Nah, prosesnya ini seperti ini tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, selanjutnya baru dia bisa putar lagi. Jika sudah, nanti dia akan kembali ke indeks. Indeks itu adalah halaman utamanya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat dari ini. Karena tadi udah kita input kan. Nah, setelah saya inputkan tadi ada beberapa. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Terserah kalian ingin menggunakan CSS atau Bootstrap atau apa, atau tidak menggunakan Bootstrap juga tidak apa-apa. Nah, kalian tambah data, misalkan tambah datanya 17, namanya haha, emailnya huhu, kelasnya C, terus Jalan Purwodadi, IPK-nya 3,9, misalnya seperti itu kan. Nah, jangan lupa kasih primary key untuk NPM-nya agar datanya tidak duplikat. Nah, datanya masuk seperti ini. Sekian. Nah, tugasnya yaitu buatlah create database dengan data yang berbeda. Seperti misalkan tidak boleh lagi menggunakan NPM, nama, email, kelas, alamat, IPK. Carilah yang lain seperti barang atau toko buku atau yang lainnya untuk create dan read-nya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.